Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan belajar menyeting aplikasi Microsoft Word bagi pengguna baru. Nah, ada sekitar 13 settingan yang perlu kita lakukan agar mempermudah kita ketika menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Start Screen. Kalau kalian belum tahu Start Screen itu yang seperti apa, Start Screen itu adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita contohkan mungkin dari awal. Nah, kita membuka aplikasi Microsoft Word dengan klik 2 kali. Nah, nanti kita akan ada tampilan seperti ini. Ini dinamakan Start Screen. Nah, Start Screen sendiri ada yang bilang perlu, ada yang bilang juga nggak perlu ataupun nggak butuh. Nah, untuk menyetingnya, kalian ke bagian Option, kemudian kita di bagian General. Kalian scroll aja ke bawah. Perhatikan di bagian Show the Start Screen when this application start. Kalau kalian ingin menampilkannya, maka berikan centang. Kalau ingin menghilangkannya, maka hilangkan centangnya. Kalau udah, tinggal kalian oke. Nah, nanti ketika kalian menghilangkan centangnya, ketika kalian membuka Microsoft Word, itu akan langsung ke lembar kerja seperti ini. Tapi kalau dari gue pribadi itu memilih menggunakan Start Screen, guys. Oke, kita lanjut ke settingan yang kedua, yaitu mini toolbar. Kalau kita sedang mengedit aplikasi Microsoft Word, ketika kita memblok suatu tulisan, nanti akan ada muncul toolbar mini seperti ini. Nah, ini dinamakan mini toolbar. Kalau punya kalian, ketika mengeblok itu tidak muncul seperti ini, maka untuk nyetingnya ke bagian Files, kemudian ke bagian Option, kita masih di bagian General. Kalian perhatikan yang paling atas sendiri, Show Mini Toolbar on Selection. Nah, di sini ketika kalian ingin aktifkan, maka berikan centang. Kalau udah, tinggal kita oke aja. Nah, ini sangat membantu ketika kita mengerjakan tugas di aplikasi Microsoft Word. Ingin merubah font, kemudian ukurannya berapa, dan yang lainnya itu nggak perlu ke atas ya. Hanya perlu di bagian sini aja. Ini namanya Mini Toolbar. Kita ke bagian yang ketiga, yaitu tema. Nah, di Microsoft Word sendiri ada beberapa penggunanya yang nggak suka temanya itu terlalu terang, guys. Nah, untuk mengaturnya, kalian ke bagian Files, kemudian ke bagian Option, dan kita masih di bagian General. Nah, di sini kalian perhatikan di bagian Personalize your copy of Microsoft Word. Di sini ada Office tema. Kalian bisa menggunakan dark mode kalau ingin hitam, ataupun black lebih hitam, atau menggunakan wedge. Kalau dark mode itu ya hitam-hitam coklat seperti ini. Ini terkhusus untuk kalian yang memiliki masalah di bagian mata kalian ya. Gak ingin terlalu silau ataupun apa, kita bisa menggunakan fitur tema untuk menyeting tampilan di aplikasi Microsoft Word. Nah, selanjutnya ada yang namanya correcting grammar. Kalau di Microsoft Word kalian ketika mengetik terus di bawahnya ada tanda warna merah ataupun tanda warna hijau, nah itu gara-gara correcting grammar-nya itu aktif ya, guys. Nah, untuk menonaktifkannya, kita ke bagian Files, kemudian ke bagian Option. Kita pilih Proving. Nah, kalian scroll ke bawah. Di sini perhatikan di bagian When correcting spelling and grammar in Word. Kalau kalian ingin menonaktifkannya, maka silahkan hilangkan centangnya semua. Nah, ini hanya koreksi untuk bahasa Inggris saja ya, karena kita sebagai orang Indonesia kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika membuka aplikasi Microsoft Word, maka sebaiknya dihilangkan centangnya semua. Kalau kalian campuran, checklist 2 ini aja cukup. Tapi kalau kalian lebih banyak menggunakan Microsoft Word untuk bahasa Inggris, lebih baik dicentang semua. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau udah, jangan lupa kita oke. Nah, selanjutnya settingan yang kelima dan yang keenam kita satukan aja karena ini berdekatan. Yang pertama ada format save file, yang kedua ada save auto recovery. Kita mulai dari yang kelima terlebih dahulu. Yang kelima ini yang dimaksud format save file itu ketika kita menyimpan dokumen yang telah kita edit menggunakan aplikasi Microsoft Word, nanti filenya bisa dibuka di aplikasi Microsoft Word versi berapapun. Nah, mungkin ketika kalian mengirimkan tugas ke teman kalian, ke dosen kalian, nanti di dosen kalian nggak bisa dibuka, salah satu penyebabnya adalah format save file ini. Nah, untuk mengaturnya, kalian ke bagian Files,
kemudian ke bagian option. Nah, di sini kalian pilih save dan perhatikan di bagian save file in this format. Kalau aplikasi Microsoft Word kalian ataupun filenya itu ingin dibuka di aplikasi apapun agar bisa dibuka di aplikasi Microsoft Word versi apapun, maka kalian pilih yang Word 97/2003 dokumen ini, guys. Tapi kalau gue sendiri memilih menggunakan Word dokumen ya, karena untuk sekarang sendiri yang menggunakan Microsoft Word versi lama itu sudah cukup jarang. Jadi ketika menggunakan Word dokumen itu juga nggak masalah. Kalau kalian sering terkena virus, kalian ganti ke Rich Text Format ataupun RTF. Ini sangat sulit sekali untuk terkena virus untuk aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada Save Auto Recovery. Ini yang nomor 6 ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti setiap berapa menit sekali Microsoft Word kita itu akan merecovery ataupun akan merecover Microsoft data yang sedang kita edit secara otomatis. Setiap berapa menit sekali. Nah, semisal setiap 5 menit sekali. Nanti ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, setiap 5 menit sekali itu akan di-recovery secara otomatis. Nah, nanti ketika Microsoft Word kalian terclose secara nggak sengaja ataupun mati lampu atau laptop kalian mati, nah data-data yang sedang kalian edit itu bisa dikembalikan. Ini bukan save otomatis ya, kalian ketika nge-save ya harus save secara manual, ctrls ataupun ke file, kemudian klik save. Tapi dengan mengaktifkan recovery ini, nah nanti ketika nggak sengaja aplikasi Microsoft Word-nya terclose, kalian bisa mengembalikan data-data yang udah kalian edit. Nah, kalian bisa atur berapa menit sekali. Kalau gue biasanya menggunakan 1 menit sekali sih, agar cari aman ya. Apalagi kemarin ketika mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi. Nah, kalau udah, jangan lupa kalian oke. Oke, kita lanjut ke bagian import image. Nah, fungsinya untuk apa import image? Ketika kita memasukkan gambar ke aplikasi Microsoft Word, insert picture, this device, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, ini otomatis nggak bisa kita geser-geser secara manual ya. Tuh, gambarnya. Nah, agar ketika kita masukkan ke aplikasi Microsoft Word, nanti bisa langsung digeser-geser, kita ke bagian Files, kemudian pilih Option. Nah, di sini kita pilih di bagian Advanced. Kalian scroll aja ke bagian bawah, sampai nemu ke bagian Cut, Copy, and Paste. Di sini perhatikan di bagian Insert Paste Picture As. Nah, kita itu memilihnya di bagian Inline Wedge Text. Kalau kalian ingin ketika gambar dimasukkan itu berada di bawah tulisan, maka pilih Behind Text. Kalau kalian ingin ketika gambar dimasukkan berada di atas teks, maka pilih In Front of Text. Jadi gunakan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Contoh gue yang Behind Text. Kemudian kita oke. Coba kita masukkan gambar kembali. Picture, this device, kemudian pilih gambar, insert. Tuh, otomatis gambarnya bisa langsung kita atur-atur sendiri ya, tanpa perlu kita mengaturnya menggunakan warp text yang ada di sini. Ataupun klik kanan di bagian gambar, kemudian warp text. Nah, kita langsung menggunakan behind text. Kalau dari sananya, kalau aslinya itu menggunakan inline with text. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Kalian ingin menggunakan inline with text juga nggak masalah, ingin top on button nggak masalah, ingin tick in squares ataupun in form of text itu juga nggak masalah. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Itu adalah pengaturan ataupun settingan yang wajib kita lakukan yang nomor 7. Selanjutnya kita ke nomor 8, yaitu menggunakan text boundaries. Nah, ini saya sarankan ketika kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word versi yang lama, kalian menggunakan text boundaries. Tapi kalau untuk Microsoft Word versi baru, saya nggak terlalu merekomendasikan. Karena nggak terlalu nyaman guys kalau gue sendiri di Microsoft Word versi baru. Nah, coba kita contohkan aja. Kalian ke bagian File, Option, kemudian Advanced, dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya Show Document Content. Dan ada Show Text Boundaries. Kita nyalakan centangnya, kemudian kita oke. Nah, text boundaries adalah garis-garis di setiap paragraf dan di setiap margin. Kalau di versi Microsoft Word versi lama, itu garisnya hanya di luar aja. Jadi kita bisa mengetahui tulisan kita, jarak tulisan kita dengan marginnya itu seberapa.
Nah, ini kan tulisan kita sampai sini nih, marginnya ada di sini. Ini marginnya di sini tulisan kita dari awal, nggak ada spasi ya. Kalau gini kan ada spasi, kita bisa tahu. Tapi untuk di Microsoft Word versi baru, jadi tengahnya juga ada garisnya di setiap paragraf, guys. Nah, ini membuat gue sendiri nggak suka menggunakan text boundaries, khususnya di aplikasi Microsoft Word versi baru. Kalau versi lama, gue suka untuk menggunakan. Oke, kita off-kan kembali. Option, Advanced, kemudian cari show document content, hilangkan di show text boundaries. Lanjut kita ke bagian nomor 9, yaitu sentimeter. Nah, kita sendiri sebagai orang Indonesia, saya nggak tahu ya kalau di luar negeri, ukuran yang sering kita gunakan adalah berapa senti. Entah itu untuk margin, untuk paragraf, dan yang lain itu berapa senti, 1 senti ataupun 2 senti, bukan menggunakan inci. Tapi kalau kalian lihat di sini, nih di bagian ruler di atas, ini ukurannya bukan senti, guys, ini inci. Nah, dari sini ke sini ini 1 inci, 2 inci. Nah, untuk mengaturnya menjadi sentimeter, kalian ke bagian Files, Option, pilih Advance, kemudian scroll ke bawah. Di sini kalian cari terus sampai nemu yang namanya Display. Nah, nanti ada yang namanya Show Measurement Inch Unit Of. Kalian ubah aja yang tadinya inci menjadi sentimeter. Gue gak tahu ya kalian seringnya menggunakan apa, tapi sepengalaman gue yang ada di Indonesia sering sekali menggunakan sentimeter. Jadi kita wajib mengubahnya menggunakan sentimeter. Kalau udah tinggal kita oke saja. Tuh kalian bisa lihat ya, ini udah jadi sentimeter. Lanjut nomor 10 ada yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah tools tool ataupun toolbar yang biasa kita lihat di bagian pojok kiri. Ini gunanya untuk ya banyak sih. Print layout biasanya ada di sini, kemudian undo, redo ada di sini. Nah, ketika kita mengetik salah, kemudian kita ingin ketik undo ataupun ya kita bisa klik ini ya. Tuh, ini juga redo bisa. Ataupun untuk melihat print preview, kita biasanya menggunakan di files kemudian print. Ini kan terlalu lama ya, perlu 2 tahap. Nah, biasanya ditampilkan di atas sini. Untuk menampilkannya, kalian bisa klik di bagian atas, di bagian tanda yang ke bawah. Kemudian kalian bisa pilih apa aja yang ingin kalian tampilkan di sini. Contoh nih, print tadi. Ada nggak print? Print, nah ini print preview. Tuh, nanti di sini ada. Jadi ketika kita ingin melihat print previewnya sebelum di print, bisa langsung klik. Atau ketika kalian ingin menampilkan, tapi di sini nggak ada, kalian ke bagian File, Option, kemudian ke bagian Quick Access Toolbar. Tinggal kalian pilih aja apa aja yang ingin kalian tampilkan di sini. Format Painter, tinggal klik Add. Tuh, apa aja? Add. Kalau udah tinggal kita oke aja, otomatis muncul di sini. Untuk menghilangkannya, kalian bisa klik kanan, hilangkan centangnya juga bisa. Atau ke bagian Files, Option, kemudian Quick Access Toolbar, klik dan pilih Remove. Ini juga penyesuaian kalian. Silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan jangan lupa kalau udah kalian oke. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11 yaitu font. Kalian pernah nggak sih ketika membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian di bagian fontnya itu menggunakan Arial. Kemudian untuk ukurannya itu 11. Dan kalian setiap membuka aplikasi Microsoft Word itu harus mengatur font sama ukuran hurufnya. Nah, agar ini tetap Times New Roman, kemudian ukurannya 12 setiap kita membuka aplikasi Microsoft Word, maka kalian klik di bagian font ini, di bagian bawah. Kemudian kalian pilih fonts yang sering kita gunakan. Nah, biasanya sih Times New Roman, kemudian ukuran 12. Kalau udah, kalian pilih Set as Default. Nah, di sini kalian pilih yang All Document Based on the Normal Template. Kalau udah, tinggal oke saja. Maka nanti setiap kalian membuka aplikasi Microsoft Word, itu secara font udah langsung Times New Roman dan ukurannya udah 12. Nah, selanjutnya adalah paragraf nomor 12. Nah, untuk paragraf juga sama. Untuk settingan awal, ketika kalian mengerjakan karya ilmiah apapun, biasanya untuk paragraf itu menggunakan justifies. Artinya rata kanan kiri. Kemudian untuk spasi juga kadang 1,5 dan ada beberapa yang menggunakan 20 ataupun 2 cm. Nah, untuk mengaturnya, kalian bisa klik paragraf yang ada di pojokan sini, guys.
Kemudian perhatikan di bagian spacing. Pastikan before and after-nya ini 0 guys. Kalau nggak 0 biasanya disalahkan oleh dosen kalian ya. Meskipun kalian udah mengatur 1,5 spasinya ataupun udah sesuai dengan pedoman, kalau ini nggak 0 itu biasanya salah. Dan untuk di bagian line spacing kalian gunakan 1,5. Jangan lupa kalau udah diatur kita pilih set as default dan all document based on the normal template. Kalau udah tinggal kita oke saja. Nah, untuk yang terakhir yaitu ruler. Kalau kalian lihat di atas ini ada yang seperti penggaris ataupun pengukur. Begitu juga dengan di sebelah kiri. Ini namanya ruler. Ruler sendiri sangat sering digunakan apalagi ketika kita menggunakan tabulasi. Nah, untuk menampilkannya kalian bisa ke bagian view, kemudian di bagian show di sini kalian centang di bagian rulernya. Maka penggaris ataupun ruler akan muncul di dokumen Microsoft Word kalian. Nah, kurang lebihnya itu 13 settingan Microsoft Word yang wajib kita lakukan khususnya bagi para pemula. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin kalau kita bahas settingan-settingan wajib, ada masih banyak sampai 20 lebih, guys. Tapi yang paling penting adalah 13 ini. Like, comment, subscribe ya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Tapi jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.